Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Landari dengan nomor NPM 2021 363011145. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 yang ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami tentang mengaplikasikan metode permintaan dan penawaran agregat. Untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan dibacakan oleh narasumber pertama saya, Ina. Kepada Ina, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Ina Brianeka Saputri dengan NPM 2021 306301118. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan agregat. Permintaan agregat adalah kumpulan permintaan jumlah kuantitas barang dan jasa yang ingin dibeli dari seluruh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam sebuah negara. Beberapa hal yang mencakup permintaan agregat adalah seluruh barang konsumsi, barang modal yang digunakan untuk proses produksi, kegiatan ekspor, impor, dan program pembelanjaan pemerintah. Permintaan agregat bisa dihitung dalam jangka waktu yang panjang, sering disebut dengan PDB atau permintaan domestik bruto. Bila PDB ini akan menggambarkan nilai total dan juga barang yang dibuat, maka permintaan agregat akan mewakili keinginan pada barang dan jasa. Faktor yang mempengaruhi permintaan agregat yaitu perubahan suku bunga, tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dan juga perubahan ekspektasi inflasi dan perubahan nilai tukar mata uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Adini Putri, NPM 2021 3630107. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penawaran agregat. Penawaran agregat itu sendiri artinya kuantitas barang dan jasa yang diproduksi dan dijual pada setiap tingkat inflasi di sebuah negara. Selanjutnya terdapat dua jenis penawaran agregat. Yang pertama itu jangka panjang. Jangka panjang itu kurva akan berbentuk vertikal ke atas, tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh inflasi, tetapi ditentukan oleh faktor produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, kewirausahaan, dan modal. Poin kedua, jangka pendek. Jika inflasi naik, maka kuantitas supply akan meningkat dan kurva berbentuk dari kiri ke kanan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Langsung saja di sini, saya akan menjelaskan tentang metode permintaan dan penawaran agregat. Model penawaran agregat, agregat supply, dan permintaan agregat, agregat demand, seringkali digunakan untuk membantu menganalisis fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. Metode AS dan ID ini merupakan tujuan dari metode IS dan LM, di mana pada model IS dan LM menggunakan asumsi bahwa tingkat harga bersifat konstan. Kurva permintaan agregat pada dasarnya melambangkan jumlah dari seluruh barang dan melambangkan jumlah dari seluruh barang dan jasa yang diminta dalam suatu perekonomian pada tingkat harga. Pada penawaran dan permintaan agregat, para pembuat kebijakan memiliki dua kelompok besar alternatif kebijakan yang digunakan untuk mempengaruhi kehidupan ekonomi, yaitu kebijakan moneter yang diatur oleh bank sentral. Instrumen kebijakan moneter adalah perbuatan cadangan uang yang beredar, perbuatan tingkat suku bunga, tingkat diskonto, dan pengawasan terhadap sistem perbankan. Kebijakan fiskal adalah bidang kewenangan parlemen dan biasanya dikuasai oleh lembaga eksekutif. Instrumen kebijakan fiskal adalah tarif pajak dan besarnya tingkat pengeluaran permintaan, penawaran barang-barang dan jasa-jasa dikeluarkan oleh sektor produsen atau perusahaan.
Penawaran agregat merupakan penjumlahan penawaran seluruh penawaran atau produksi para produsen individual. Penawaran agregat perekonomian suatu negara tergantung pada dua faktor, yaitu jumlah tenaga kerja dan jumlah kapital yang digunakan dalam proses produksi. Hubungan produksi output dengan faktor produksi input dinyatakan dengan fungsi produksi. Dalam hal ini, diasumsikan kapital yang digunakan adalah tetap, sedangkan tenaga kerja merupakan input variabel. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan dengan NPM 202136301076 akan membacakan materi tentang keterkaitan permintaan dengan investasi, klarifikasi permintaan angka pengganda investasi. Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, produk domestik bruto atau gross domestic product (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional. Jika investasi naik, maka PDB akan naik. Begitu juga sebaliknya. Saat investasi turun, maka PDB akan ikut turun. Dalam konteks yang sama, Harold Donner mengemukakan teori yang sangat melegenda bahwa untuk menumbuhkan suatu perekonomian dibutuhkan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Harold Donner juga menekankan pentingnya setiap perekonomian menyisihkan satu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk mengganti barang-barang modal seperti gedung, peralatan, dan material yang rusak sebagai upaya untuk menumbuhkan perekonomian, sehingga diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok penambah modal. Dalam teori ini juga menekankan bahwa investasi memiliki posisi yang sangat strategis dalam tataran pembangunan perekonomian suatu negara. Disebutkan juga bahwa ada persyaratan tertentu agar pertumbuhan yang mantap dapat tercapai dan pembangunan tidak tersendat-sendat. Pada satu sisi, investasi berpengaruh terhadap perkembangan produksi nasional suatu negara karena tersedianya stok modal yang menjadi faktor penting kelangsungan dunia usaha. Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi. Kaum aliran klasik menganggap akumulasi kapital sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Jadi, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal, maka dapat meningkatkan pendapatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Fadli Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan penawaran agregat tenaga kerja, teknologi, pengangguran, dan harga input. Terdapat dua indikator dalam penentuan besarnya upah minimum regional, yaitu satu, indeks harga konsumen IHK. Indeks harga konsumen atau yang bisa disingkat dengan IHK adalah nomor indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau gambaran biaya hidup pekerja sekarir. 2. Kebutuhan hidup layak
KHL. Kebutuhan hidup layak atau yang biasanya disingkat dengan KHL merupakan standar kebutuhan seseorang pekerja atau buruh lajang untuk mendapatkan hidup layak secara fisik dalam jangka waktu 1 bulan. Perlu diketahui bahwa istilah upah minimum regional atau UMR sudah diubah menjadi upah minimum provinsi atau disingkat dengan UPM untuk UMR tingkat 1 dan untuk UMR tingkat 2 diubah menjadi upah minimum kabupaten atau kota, biasanya disingkat dengan UMK. Permintaan, penawaran, dan hubungannya terkait teknologi. Peran kemajuan teknologi terhadap permintaan. Yang 1, kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Teknologi memudahkan kita untuk memesan barang atau jasa. Contohnya, ojek online. Semakin banyak barang dan jasa alternatif. Barang alternatif pengganti atau bisa disebut barang substitusi semakin banyak jumlahnya dengan adanya kemajuan teknologi. Contohnya, pengganti nasi adalah jagung dan singkong. Kemudian karena adanya kemajuan teknologi, menu pengganti nasi menjadi banyak jenisnya seperti roti gandum. Yang kedua, pendapatan masyarakat meningkat. Pasti kalian suka berbelanja di toko online. Seiring dengan berjalannya waktu, toko online menjadi semakin populer ya. Dengan adanya toko online, setiap orang memiliki akses internet, berkesempatan menjadi wirausaha. Secara tidak langsung, hal ini membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Peran kemajuan teknologi terhadap penawaran. Yang 1, biaya produksi turun dan meningkat hasil produksi. Mesin-mesin modern menghasilkan barang dengan lebih cepat. Selain itu, hasil produksi juga meningkat sehingga biaya produksi menurun. Yang kedua, distribusi menjadi lebih cepat. Perusahaan-perusahaan jasa pengiriman menggunakan teknologi internet untuk mempercepat distribusi sehingga lebih cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.